Halo kaum intelektual sekalian. Beberapa hari yang lalu, ada seorang warga Baduy yang dibegal, guys. Wow, hampir saja meninggal, guys. Dan anehnya lagi, anak Baduy ini tidak dilayani oleh masyarakat, tidak dilayani oleh rumah sakit maksudnya. Nggak dilayani, guys. Karena apa? Karena tidak punya KTP. Wow, luar biasa. Bayangkan ya, ada rumah sakit menolak anak Baduy ini karena tidak punya KTP. Ya iyalah, orang Baduy kan nggak punya KTP. Bayangkan guys, di zaman sekarang ini rumah sakit itu mementingkan yang namanya duit daripada nyawa. Waduh, luar biasa ya rumah sakit yang ada di Konoha ini. Dan ajaibnya ketika dia sudah tergores ya, di tangan itu ada luka goresan gitu. Goresan itu nggak cuma goresan biasa tapi sangat dalam sekali ya. Dan dia berjalan kaki sampai 10 kilometer. Aduh, sangat memprihatinkan sekali ya. Saya tuh hampir meneteskan air mata guys, ketika mendengarkan kisahnya. Bayangkan, ditolak rumah sakit dan dia terpaksa jalan kaki dengan luka menganga di tangan. Ya bayangkan Anda terluka di tangan, baru dibegal, melapor sama rumah sakit, ditolak dan harus jalan kaki ke rumah temannya atau saudaranya. Baru sampai di rumah saudara atau temannya diobati. Aduh, semengerikan itu ya ternyata kemanusiaan di Konoha. Bayangkan karena nggak punya KTP gitu. Ya iyalah, orang Baduy kan nggak punya KTP. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa orang Baduy ini tidak punya KTP? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa orang Baduy itu tidak punya KTP itu karena mereka nggak mau di KTP itu dituliskan agama mayoritas di Konoha. Nggak mau. Mereka nggak mau disebut Kristen, mereka nggak mau disebut Hindu, mereka nggak mau disebut Buddha gitu. Agama mereka itu apa? Agama mereka Sunda Wiwitan. Sementara agama Sunda Wiwitan itu tidak ada agama resmi di Konoha. Nah ini permasalahannya. Jadi kadang ya orang menyalahkan orang Sunda Wiwitan gitu ya, orang Baduy ini. Kalian tuh nggak bikin KTP, harusnya bikin KTP dong, salah sendiri, makanya nggak diterima tuh berobat di rumah sakit. Kadang ada yang mengatakan seperti itu, justru kan ini permasalahan yang sangat pelik sekali. Kalau mereka bikin KTP itu kan, agama kan harus diisi gitu, nggak boleh dikosongkan. Kecuali misalnya nih ya, di KTP itu, ya agama misalnya nih ya, titik-titik, atau agama 0000, nggak bisa. Ya nggak bisa, atau misalnya agamanya diganti dengan agama Teletubbies misalnya, atau agama SpongeBob misalnya. Nggak bisa, nggak bisa, harus ada 6 gitu. Menurut saya ini cacat logika guys. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Pemerintah Konoha itu cacat logika kalau dia oh, harus memaksa warganya itu memilih ke-6 agama itu, agama Kristen, agama Islam, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Harus dipilih gitu. Jadi hal ini sama seperti guys ya, gini. Ada seorang raja mengatakan, kalian tuh bebas makan buah apa aja. Tapi syaratnya harus 6 buah gitu. Jadi itu kan salah kan namanya. Kan katanya sudah bebas makan buah apa aja. Yang penting buahnya sehat gitu ya, bermanfaat gitu. Tapi yang dikasih cuma 6 biji gitu. Kan ini logika fallacy kan. Namanya bebas gitu. Kita kan bebas dalam beragama. Tapi kenapa cuma 6 biji dikasih gitu buahnya? Sama seperti itu. Kenapa cuma 6 biji dikasih agamanya? Kalau misalnya negara misalnya mengurusi yang namanya agama gitu. Ya, oh agama ini yang benar misalnya, oh agama ini nggak benar gitu. Berarti agama itu jadi panitia sorga dong berarti ya. Iya nggak sih? Maksudnya negara itu jadi panitia sorga kan? Kalau negara mengatakan nih ya, negara lu harus beragama gitu. Apa urusan negara mencampuri kita beragama atau tidak? Negara itu kan mengurusi yang namanya hal publik gitu, bukan hal privat. Kenapa negara mengurusi hal masalah pribadi gitu? Emang pribadi kita itu berpengaruh gitu terhadap, bayar pajak gitu, terhadap kemajuan suatu bangsa? Emang pengaruh banget gitu misalnya kita bikin agama kita di KTP, ya misalnya agama A, agama B, agama C, apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa?
nggak mempengaruhi kan. Buktinya apa? Buktinya telolit itu beragama, guys. Di agama punya agama tuh telolit. Cek data. Ya, ketika mereka melakukan aksinya, lalu misalnya digeledah sama polisi, biasanya mereka punya KTP dan KTP itu ada agamanya. Jadi kalau agama itu jaminan kita untuk berakhlak baik gitu ya, berperlakuan baik, enggak, itu sangat jauh sekali ya. Biasanya ya warga Konoha itu punya alasan yang serempak gitu dan sengaja dibuat-buat gitu. Apa itu alasannya? Karena di KTP-nya itu harus ada agama, biar kalau misalnya Anda lihat kecelakaan gitu, jadi kita bisa melihat agamanya apa gitu. Kan ini logical fallacy, kan di situ ada alamat daripada rumahnya. Ya kita serahkan sama keluarganya gitu, ya kan? Sekarang data kan sudah bisa diakses kan dari internet kan. Ngapain harus misalnya nih ya di KTP itu harus bikin agamanya, oh nanti dikuburnya secara apa dan sebagainya. Orang yang mati dikubur mau nggak jadi masalah kan? Apa yang pengaruh gitu kalau orang mati mau dikubur mau nggak jadi masalah. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal di tengah laut? Lalu bagaimana orang yang meninggal di tengah hutan gitu? Itu kan nggak dikubur kan? Kalau orang meninggal itu meninggal ya meninggal aja gitu, nggak jadi masalah. Mau jasadnya disembah kayak mau di apa kayak dihiasi kayak mau diapain kayak mau diputer-puter kayak nggak jadi masalah. Kan udah mati, sarafnya udah mati, nggak pengaruh gitu. Kalau orang sudah meninggal itu udah selesai semuanya gitu. Mau taruh di mana kayak nggak jadi masalah. Lalu kenapa negara mengurusi hal seperti ini? Kan kepo banget gitu ya. Negara di Konoha itu kepo banget gitu ngurusi masalah yang paling pribadi gitu. Agama itu kan masalah paling pribadi gitu. Dan negara kita itu mencampuri gitu masalah pribadi. Ini kan diketawain sama orang gitu. Diketawain sama negara luar. Ya, negara yang sudah maju itu yang berpikirnya itu sudah tidak setara dengan gorila lagi ya. Sementara Konoha kan berpikir itu secara gorila. Jadi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang hujat. Oh, kamu ngerti apa soal agama? Kenapa kamu bahas agama? Kamu kan nggak percaya agama. Misalnya nih ada yang mengatakan seperti itu, saya sering dikata-katain seperti itu. Ya justru keputusan Anda yang beragama itu, keputusan Anda yang tolol itu mempengaruhi hidup saya gitu. Walaupun saya nggak percaya agama. Apa itu? Ya aturan bikin KTP ini siapa yang bikin? Yang orang yang beragama kan? Ya saya punya hak dong. Komplainnya kan? Saya bayar pajak kok. Ya beli makanan di warung, ya di supermarket bayar pajak gitu. Ya beli bensin bayar pajak, semua ada pajaknya. Ya beli minuman seperti ini ya, Aqua misalnya bayar pajak gitu. Ya kan? Beli Lego seperti ini ada pajaknya gitu. Berhak dong kita ngomong ya kan. Jadi kita itu ya warga Konoha itu ya akhirnya itu setara gorila atau di bawah gorila. Kalau saya bahas seperti ini, mohon maaf ya, kadang otaknya nggak nyampe gitu. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang interview ini. Saya kadang disalahartikan, oh kamu nyuruh orang yang tidak beragama ya. Enggak, saya menyadarkan yang interview biar negara Konoha itu jangan terlalu kepo terhadap urusan agama masyarakatnya. Biarkan negara kita itu mengurusi yang namanya kesejahteraan masyarakat, urusin tuh anak-anak yatim gitu, urusin tuh anak-anak terlantar gitu, urusin tuh tentang ekonomi, gimana ekonomi kita setara dengan Amerika, jangan malah mengurusi agama, kan tolol itu namanya negara, ya kan? Tolol banget ya negara Konoha seperti itu ya kan? Menurut kalian gimana? Apa enggak bodoh banget ya negara seperti itu mengurusi masalah pribadi? Harusnya negara itu mengurusi hal-hal yang gimana mensejahterakan rakyat gitu. Bukan masalah mengurusi orang lagi ibadah gitu, orang umroh, orang pergi haji, itu malah diurusin gitu. Itu kan masalah pribadi, mau beragama kayak mau nggak kayak mau menyembah SpongeBob kayak mau menyembah Teletubbies kayak nggak jadi masalah. Saya belum pernah melihat orang yang menyembah SpongeBob jadi telolit, nggak pernah, nggak pernah. Ya, bahkan saya sering melihat telolit itu di KTP-nya itu ada agamanya kok. Ya, mereka percaya Tuhan Yang Maha Esa kok. Ya, kalau kita percaya tentang Tuhan Yang Maha Esa, mau percaya atau tidak, apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Enggak kan? Apakah kalau kita misalnya nanti percaya Tuhan itu bertauhid misalnya ya, Tuhan itu Esa misalnya. Kalau kita percaya misalnya nih ya, lalu kelakuan kita tuh nggak baik gitu ya, kelakuan kita itu jahat misalnya. Apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Enggak mempengaruhi dong. Jadi
Kalau misalnya kita mau percaya, mau nggak sama Tuhan yang Esa, mau Tuhan yang Maha Esa kayak mau nggak kayak, itu nggak pengaruh gitu sama kemajuan suatu bangsa. Yang paling berpengaruh itu pola pikir kita gitu, berpikir kritis gitu. Jadi itu artinya negara Konoha juga sebenarnya dari awal udah salah gitu, udah logical fallacy gitu, sudah mengurusi yang namanya masalah pribadi masyarakatnya gitu, masalah agamanya gitu. Ya kita kembali ke anak Baduy ini ya. Jadi nama daripada anak Baduy ini bernama Repan. Dia biasanya jualan madu, ya seperti orang-orang Baduy biasanya lah, jalan kaki gitu. Ya, tiba-tiba dia dibegal di Jakarta dengan apa? Dengan sajam. Dan ketua adat Baduy mengatakan ini harus diselesaikan. Kalau nggak orang Baduy akan takut pergi keluar gitu, takut keluar dan sebagainya. Ya, menurut saya ini arahan yang sangat bagus sekali ya. Dan saya melihat mereka itu nggak anarkis gitu, nggak marah-marah gitu ya. Hal darahnya nggak seperti itu ya. Jadi mereka nggak diajarkan seperti itu ya. Apa sih ajaran daripada Sunda Wiwitan itu? Saya tidak menyebarkan agama Sunda Wiwitan di sini ya. Tapi bicara tentang Sunda Wiwitan itu, ajaran Sunda Wiwitan itu kan welas asih ya, saling mengasihi, saling menyayangi. Saya tidak pernah melihat orang yang beragama Sunda Wiwitan itu jadi intoleran, nggak pernah gusur masjid gitu, nggak pernah gusur gereja gitu, nggak pernah persekusi, nggak pernah jadi telolit gitu, nggak pernah radikal saya melihatnya. Justru agama sebagus ini kita tinggalkan guys, bayangkan. Kita lebih silau dengan agama-agama yang dari luar gitu. Kita lebih silau dengan agama-agama yang datang dari nun jauh di sana. Padahal di samping kita, ya, di atas kepala kita ada agama yang sangat bagus sekali mengajarkan yang namanya welas asih. Kalau misalnya yang mengatakan, oh agama Sunda itu kan nggak punya Tuhannya nggak jelas gitu ya. Kemudian nggak jamin masuk surga gitu. Kemudian nggak ada neraka gitu, nggak seru gitu. Nggak ada jaminan masuk surga. Nah ini dia masalahnya. Warga Konoha itu kan selalu ya terobsesi dengan surga gitu. Surga aja yang dipikirkan. Jadi kalau kita beragama itu hanya terobsesi surga, sama seperti anak kecil ya yang cuman pengen permennya doang gitu. Disuruh lalu pengen minta permen gitu. Disuruh beli garam misalnya ke warung ya, nanti kembaliannya samamu ya, nanti kamu beli permen ya, berarti kita hanya pengen permennya aja gitu. Apa bedanya kita dengan anak kecil ya kan? Apakah surga itu terbukti secara ilmiah? Nggak terbukti dong. Mana? Mana datanya? Coba. Mana datanya? Biasanya warga Konoha akan mengatakan, oh surga itu nggak bisa dilihat gitu. Surga itu kan sesuatu hal yang goib gitu, yang gaib. Iya kan? Lalu kalau sesuatu yang gaib atau yang goib, kenapa terlalu pede gitu? Goib dan gaib itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, surga itu seperti angin ya, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Angin dengan surga itu kan dua hal yang berbeda, bukan apple to apple. Angin itu benda gas gitu ya, sementara kalau surga itu kan tanah gitu, tempat gitu. Jadi bukan apple to apple, harus apple to apple dong ya kan? Itu baru adil ya. Jadi kita tidak berhak ya menghakimi agama Sunda Wiwitan, oh mereka sesat, nggak masuk surga gitu. Ya kita yang beragama juga belum tentu masuk surga, ya kan? Mana coba apa jaminan kita masuk surga? Nggak ada. Jadi kalau di agama Samawi itu kalau boleh jujur ya, jaminan masuk surga di agama Samawi itu nggak ada. Dulu saya berpikir di agama Samawi itu cukup baik aja ya, cukup jadi orang baik masuk surga, tapi ternyata enggak. Cukup baik juga nggak cukup atau jaminan masuk surga. Dan ini yang bikin Coki Pardede keluar dari agama. Coki Pardede mengatakan, ternyata di agama Samawi itu cukup baik aja nggak jaminan masuk surga. Hanya karunia daripada Tuhanlah yang menjamin kita surga. Berarti ini seperti gambling kan jadinya. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang menganut agama Samawi ya. Gambling kan jadinya. Ya kan? Cukup baik aja kita nggak jamin masuk surga. Tapi hanya karunia daripada Tuhan. Kan gambling kan? Itu artinya berarti Tuhan memasukkan yang tidak baik gitu menurut kita gitu ya. Menurut normal gitu ya. Menurut logis gitu. Nggak baik, jahat tapi masuk surga. Ada yang masuk surga orang jahat gitu. Berarti kan jadi ngaco kan jadinya. Iya nggak sih? Gambling jadinya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bagi kaum intelektual ya. Kenapa saya mengatakan bahwa negara itu nggak bisa
mengurus yang namanya masalah pribadi masyarakatnya, nggak boleh. Mau dia beragama kek, mau nggak boleh, ya. Dan ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Saya tidak mengatakan ini Indonesia, karena orang Indonesia itu rata-rata anti kritik ya. Nggak semuanya, tapi anti kritik. Ini hanya di Konoha. Oke, sekian video. Terima kasih sudah menyimak. Saya kaum intelektual, salam rasional.